Pernah ada momen ketika Anda berkata dalam hati, tubuh saya sehat, usia memang bertambah, tapi kenapa bagian ini terasa berbeda dari dulu? Banyak pria usia 50 tahun ke atas datang ke ruang praktik saya dengan pertanyaan yang sama. Mereka ragu, mereka malu, bahkan ada yang takut bertanya pada pasangannya sendiri. Ada yang berkata, "Dok, saya tidak sakit, saya masih bisa bekerja, masih bisa berjalan jauh. Tapi kenapa rasa percaya diri saya perlahan menghilang?" Ada juga yang bilang, "Saya takut ini tanda penuaan yang tidak bisa diperbaiki." Yang jarang disadari, kondisi ini dialami oleh jutaan pria dan sangat sering disalahpahami. Banyak yang mengira ini akhir dari performa maskulin. Padahal, dalam banyak kasus yang saya tangani, kondisinya bisa dibantu dan diperbaiki dengan cara yang aman tanpa jalan pintas berbahaya. Di video ini, saya akan membagikan pengalaman nyata saya sebagai dokter yang menangani pasien lansia. Saya akan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi di tubuh pria seiring bertambahnya usia, kesalahan yang sering dilakukan tanpa disadari, dan langkah sederhana yang terbukti membantu banyak pasien saya kembali merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Jika Anda atau orang terdekat Anda sedang mengalami hal ini, jangan kemana-mana. Informasi ini bisa menjadi titik balik yang sangat penting. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Suatu pagi, saat saya menyiapkan ruang praktik, seorang bapak berusia 63 tahun masuk dengan langkah pelan. Istrinya mendampingi sambil menggenggam tangan suaminya. Di wajahnya terlihat ragu, tapi ada keinginan kuat untuk bercerita. "Saya kok merasa seperti kehilangan sesuatu yang dulu membuat saya merasa percaya diri, Dok," katanya sambil tatapannya mencari jawaban. "Saya tidak sakit penyakit berat, tapi kenapa kekuatan pria dalam diri saya terasa jauh berkurang?" Ini bukan cerita 1-2 pasien saja. Selama bertahun-tahun menjadi dokter yang menangani pasien lansia, saya sering mendengar keluhan serupa. Banyak pria yang datang dengan harapan sederhana. Mereka ingin merasa seperti diri mereka sendiri kembali. Mereka ingin hidup normal bersama pasangan, ingin merasa dihargai, ingin bangun pagi tanpa rasa takut gagal. Dalam ilmu kedokteran, perubahan ini sering dikaitkan dengan penurunan kadar hormon testosteron yang terjadi seiring bertambahnya usia. Menurut laporan medis dari American Urological Association, kadar testosteron pria biasanya mencapai puncaknya saat usia 20-an, kemudian perlahan menurun sekitar 1% setiap tahun setelah usia 40. Ini adalah bagian alami dari penuaan. Penurunan hormon ini mempengaruhi energi, gairah, dan performa seksual. Tapi itu bukan akhir cerita. Banyak pasien yang percaya bahwa situasi ini pasti permanen, sehingga memilih solusi instan yang tidak aman tanpa konsultasi dokter. Seorang pasien bernama Bapak Harjo, 58 tahun, bercerita bahwa ia pernah mencoba obat kuat tanpa resep karena tergiur iklan. Hasilnya, tekanan darahnya naik drastis sampai ia harus dirawat di rumah sakit. Ketika ia datang kepada saya, bukan hanya tubuhnya yang lemah, tapi rasa percaya dirinya juga ikut menurun. Cerita nyata seperti ini mengingatkan kita bahwa perubahan tubuh itu kompleks, tidak hanya soal fisik saja. Ada hormon, ada aliran darah, ada faktor psikologis yang bermain. Dari pengalaman saya, banyak pria yang mulai merasa performa mereka turun bukan hanya karena satu faktor saja, tapi gabungan dari kurang tidur, kurang olahraga, stres, dan pola makan yang kurang seimbang. Kondisi ini dikenal secara medis sebagai late onset hypogonadism atau penurunan fungsi hormon terkait usia. Dampaknya bisa berbeda-beda pada setiap orang. Pada beberapa pria menyebabkan penurunan libido, pada yang lain menyebabkan mudah lelah, bahkan menurunkan mood dan rasa percaya diri. Ada pula yang merasakan otot menjadi lebih lemah dari biasanya.
Yang terpenting untuk dipahami adalah kondisi ini tidak berarti bahwa tubuh Anda berhenti berfungsi normal sepenuhnya. Ini adalah sinyal tubuh bahwa ada aspek yang perlu diperhatikan. Setelah bertahun-tahun menangani pasien lansia, saya mulai menyadari satu hal penting. Banyak pria datang bukan hanya karena satu masalah fisiologi saja, tetapi karena kombinasi beberapa faktor yang saling mempengaruhi. Seperti puzzle yang potongan kecilnya saling bertaut dan baru terlihat jelas ketika disusun bersama. Mari saya ceritakan kisah Pak Sukarman, 60 tahun. Beliau datang dengan keluhan performa maskulin yang menurun. Beliau sudah berhenti merokok sejak 5 tahun terakhir. Makan cukup teratur, dan rutin jalan pagi bersama istrinya. Tapi beliau merasa ada yang tidak beres. "Dok, saya tidur sering terjaga, kadang bangun tengah malam dan sulit kembali tidur," katanya suatu sore. Masalah tidur ternyata bukan urusan sepele. Penelitian dalam jurnal kesehatan tidur menunjukkan kualitas tidur yang buruk dapat menurunkan produksi hormon testosteron karena tubuh tidak melewati fase tidur dalam yang penting untuk regenerasi hormon. Ketika fase ini terganggu, tubuh tidak punya kesempatan untuk memperbaiki diri secara optimal. Ini adalah satu contoh bagaimana faktor yang tampak kecil justru memberi dampak besar. Selain tidur, aliran darah juga memainkan peran utama dalam performa maskulin. Banyak pasien yang tidak menyadari bahwa kesehatan pembuluh darah sama pentingnya dengan kesehatan hormon. Studi kardiovaskular global menunjukkan bahwa aterosklerosis ringan yang terjadi karena kolesterol tinggi, tekanan darah tidak stabil atau kurang olahraga akan menghambat aliran darah ke otot serta organ-organ penting termasuk organ intim. Ini bukan hanya tentang dorongan atau hasrat saja, tetapi tentang kemampuan tubuh untuk membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Lalu, ada faktor psikologis yang sering dianggap sepele. Tekanan hidup, kekhawatiran soal keuangan, atau ketakutan gagal saat bersama pasangan dapat menciptakan siklus stres yang sulit dipatahkan. Ketika tubuh terus-menerus dalam kondisi siaga, hormon stres seperti kortisol meningkat. Kortisol tinggi dalam jangka panjang bisa menekan produksi hormon lain yang dibutuhkan untuk fungsi seksual. Ini bukan hanya teori. Banyak pasien lansia di klinik saya melaporkan bahwa kecemasan justru memperburuk kondisi mereka. Contoh lain adalah gaya hidup modern yang sering kita anggap biasa. Pola makan tinggi gula, konsumsi gorengan, dan minuman manis sehari-hari ternyata juga memberi beban pada metabolisme tubuh. Penelitian nutrisi menunjukkan bahwa konsumsi gula berlebihan dapat memicu resistensi insulin, kondisi yang berdampak pada fungsi hormon tubuh secara keseluruhan. Ketika insulin tidak lagi bekerja efektif, tubuh mengalami peradangan kronis yang ikut mempengaruhi sistem hormonal. Semua faktor ini saling terkait. Penurunan hormon testosteron akibat usia mungkin terjadi, tetapi ketika ditambah dengan kurang tidur, aliran darah yang tidak optimal, stres berkepanjangan, dan pola makan yang kurang sehat, hasilnya bukan sekedar turun sedikit. Dampaknya bisa terasa signifikan pada energi harian, mood, dan performa maskulin. Ketika saya menjelaskan ini pada pasien seperti Pak Sukarman, beliau mulai mengerti bahwa tubuh adalah sebuah sistem. Ketika satu bagian terganggu, bagian lain ikut berdampak. Pemahaman ini menjadi langkah pertama untuk kembali mengambil kendali atas kesehatan mereka. Kisah yang saya bagikan di bab ini mungkin membuat Anda tersentak. Karena ini bukan cerita teoritis, tetapi kenyataan yang dialami banyak pasien di ruang praktik saya. Beberapa tahun lalu, seorang pria berusia 65 tahun, sebut saja Pak Joko, datang dengan wajah pucat dan mata yang tampak lelah. Ia dibawa oleh putranya ke klinik karena ia tiba-tiba merasakan nyeri hebat di dada setelah mencoba obat kuat yang dibelinya tanpa resep. "Saya lihat iklan di internet, katanya bisa membuat saya kuat seperti dulu," ujar putranya sambil menahan keprihatinan. Kasus seperti ini tidak unik. Banyak pria lansia yang tergoda oleh janji produk instan yang menjanjikan hasil cepat tanpa penjelasan risiko. Iklan yang agresif
sering menampilkan kata-kata peningkatan maksimal hanya dalam hitungan jam, atau efek super kuat tanpa perlu ke dokter. Padahal dalam panduan kesehatan dari Lembaga Urologi Internasional, penggunaan obat kuat tanpa pemeriksaan medis bisa berbahaya, terutama jika seseorang memiliki riwayat jantung, tekanan darah tinggi, atau sedang mengonsumsi obat lainnya. Interaksi obat yang tidak terpantau dapat memicu komplikasi serius seperti serangan jantung atau stroke. Saya pernah menangani seorang pasien lain, sebut saja Pak Rahmat. Beliau rutin mengonsumsi suplemen yang ia beli dari luar negeri, tiap hari. Katanya, kalau tidak minum ini saya merasa kurang percaya diri. Ketika diperiksa lebih lanjut, kadar tekanan darahnya sangat tinggi dan fungsi ginjalnya menurun. Beberapa suplemen yang dikonsumsi tanpa pengawasan itu ternyata mengandung zat yang tidak diberitahukan di labelnya. Banyak produk semacam itu tidak melalui uji klinis yang benar dan tidak terdaftar di lembaga kesehatan resmi. Dalam panduan dari World Health Organization atau WHO dan Asosiasi Urologi Internasional, ada peringatan jelas tentang penggunaan obat atau suplemen tanpa resep dokter. Mereka menekankan pemeriksaan kondisi kesehatan menyeluruh sebelum memulai terapi apapun, terutama pada orang di atas 50 tahun. Hal ini karena tubuh lansia bereaksi berbeda terhadap obat dibanding usia lebih muda. Disfungsi ereksi atau penurunan gairah bukan hanya persoalan organ intim. Ini bisa menjadi cerminan masalah kardiovaskular, diabetes, atau gangguan hormon lain yang mendasarinya. Kembali ke pengalaman saya, seorang pasien lain, sebut saja Pak Sutrisno, datang dengan keluhan serupa. Ia sudah bekerja keras menjaga kesehatan, berjalan kaki rutin, makan sayuran, rutin cek tekanan darah. Namun, ia menyerah pada tekanan sosial dan rasa malu. Ia takut berkonsultasi ke dokter, sehingga mencari jawaban di forum-forum online. Akhirnya, ia mengikuti petunjuk yang tidak tepat, yang berujung pada kecemasan dan frustasi. Dalam perbincangan kami, beliau berkata jujur, "Saya merasa lebih buruk setelah mencoba solusi sendiri." Dari pengalaman ini, saya belajar satu hal penting. Ketika seseorang menghadapi masalah kesehatan yang sensitif seperti performa maskulin, ego sering terseret. Rasa malu sering membuat orang mencoba solusi instan tanpa pengawasan medis. Ini justru memperburuk keadaan. Banyak penelitian kesehatan mental menunjukkan bahwa stres yang berkepanjangan akibat kegagalan performa bukan hanya mempengaruhi fisik, tetapi juga psikologis. Hal ini menciptakan lingkaran setan kecemasan yang sulit dipatahkan tanpa dukungan medis dan emosional. Untuk pasien-pasien seperti ini, saya selalu tekankan, kita perlu melihat kondisi secara menyeluruh. Perlu evaluasi riwayat medis, pemeriksaan tekanan darah, kadar gula, fungsi hati, serta status hormon. Dari sana, kita bisa menentukan strategi yang aman dan efektif. Jalan pintas tanpa pengetahuan yang cukup bukan solusi. Bukan hanya beresiko, tapi sering membawa dampak yang lebih besar daripada masalah awalnya. Setelah melewati cerita tentang kesalahan dan resiko jalan pintas, sekarang saya ingin membawa Anda ke bagian yang paling ditunggu. Bagian yang selalu memberi harapan bagi pasien saya. Karena di titik inilah, banyak dari mereka mulai merasa, ternyata saya masih bisa membaik. Saya ingat jelas Pak Sutrisno yang saya ceritakan di bab sebelumnya. Setelah kami berhenti dari semua obat dan suplemen instan yang ia konsumsi, kami mulai dari dasar. Tidak ada solusi ajaib, hanya langkah sederhana yang dilakukan dengan konsisten. Langkah pertama adalah tidur yang berkualitas. Banyak penelitian kesehatan dari Eropa dan Amerika menunjukkan bahwa hormon testosteron paling banyak diproduksi saat tidur malam, terutama pada fase tidur dalam. Saya minta Pak Sutrisno tidur lebih teratur, mengurangi kopi sore hari dan mematikan televisi sebelum tidur. Dalam beberapa minggu, ia mulai merasa tubuhnya lebih segar saat bangun pagi. Langkah kedua adalah aktivitas fisik ringan tapi terarah, bukan olahraga berat. Cukup jalan kaki cepat 30 menit, 5 kali seminggu.
Studi kesehatan jantung dan pembuluh darah menunjukkan bahwa aktivitas ini membantu memperbaiki aliran darah dan meningkatkan sensitivitas hormon dalam tubuh. Pak Sutrisno awalnya ragu, tapi setelah 1 bulan ia berkata bahwa energinya mulai kembali. Langkah ketiga adalah perbaikan pola makan. Saya selalu menekankan makanan sederhana dan mudah ditemukan. Ikan, telur, tempe, tahu, sayur hijau, dan buah. Data nutrisi menunjukkan bahwa protein dan mineral seperti zinc serta magnesium berperan dalam fungsi hormon dan pemeliharaan otot. Kami juga mengurangi gula, minuman manis, dan gorengan berlebihan. Perlahan, berat badannya lebih stabil dan tekanan darahnya ikut membaik. Langkah keempat adalah paparan sinar matahari pagi. Banyak penelitian global menunjukkan bahwa vitamin D berperan dalam kesehatan hormonal dan otot. Saya anjurkan berjemur 10-15 menit sebelum jam 9 pagi. Ini terlihat sepele, tapi efeknya nyata pada sebagian besar pasien saya. Langkah kelima yang sering dilupakan adalah kesehatan mental dan komunikasi dengan pasangan. Saya sering melihat pasien membaik setelah beban mentalnya berkurang. Ketika pasangan diajak bicara secara terbuka, rasa takut gagal perlahan menghilang. Hormon stres menurun, tubuh menjadi lebih rileks dan respon fisik pun ikut membaik. Ini selaras dengan penelitian psikologi kesehatan yang menyebutkan bahwa dukungan emosional berperan besar dalam fungsi seksual pria usia lanjut. Dalam beberapa kasus, saya juga melakukan pemeriksaan lanjutan, seperti cek gula darah, kolesterol, dan hormon. Jika memang diperlukan terapi medis, semuanya dilakukan dengan pengawasan dan dosis yang aman. Tidak semua pasien membutuhkan obat, banyak yang membaik hanya dengan perubahan gaya hidup. Yang selalu saya sampaikan pada pasien adalah ini, tubuh lansia bukan tubuh yang rusak. Tubuh hanya butuh dipahami dan diperlakukan dengan benar. Dengan pendekatan yang aman dan konsisten, banyak pasien saya kembali merasa percaya diri dan lebih menikmati hidup bersama pasangan. Disinilah saya melihat perubahan paling besar, bukan hanya pada fisik, tapi juga pada senyum dan cara mereka menatap hidup. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Kesehatan di usia matang bukan tentang kembali muda, tapi tentang menjaga kualitas hidup agar tetap bermakna dan bahagia bersama orang-orang tercinta. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Silahkan bagikan ke grup WhatsApp keluarga, sahabat, atau teman seusia Anda. Bisa jadi ada seseorang yang sedang diam-diam mencari jawaban seperti yang Anda temukan hari ini. Tuliskan juga di kolom komentar kota asal Anda dan pengalaman atau pertanyaan yang ingin dibahas. Saya membaca komentar Anda dan akan berusaha menjawabnya di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel Lansia Sehat Abadi terus menghadirkan edukasi kesehatan yang aman, jujur, dan mudah dipahami untuk orang tua Indonesia. Ingat, menjaga kesehatan adalah bentuk sayang pada diri sendiri dan pasangan. Mulai dari langkah kecil hari ini, karena kesehatan tidak bisa ditunda. Saya Dr. Indri, terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda selalu sehat dan diberkahi.